Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai tugas Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini Syarafina Lutfi dari kelas MPI 2C dengan NIM 186 Pertama, hakikat dan jenis ideologi. Hakikat ideologi secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat gagasan, pandangan atau keyakinan yang membentuk dasar sebuah sistem sosial, politik, atau ekonomi. Ideologi dapat mempengaruhi cara pikir dan bertindak seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Jenis ideologi yang pertama, liberalisme, pandangan yang mementingkan kebebasan individu dan pasar bebas dalam hal ekonomi dan politik. Yang kedua, konservatisme, pandangan yang menekankan pentingnya tradisi, otoritas, dan nilai-nilai konservatif dalam masyarakat dan politik. Yang ketiga, sosialisme, sistem sosial dan ekonomi yang mementingkan pengelolaan dan distribusi sumber daya yang adil dan merata oleh negara atau masyarakat secara keseluruhan. Keempat, komunisme, pandangan yang menginginkan masyarakat yang bebas dan merata dengan eliminasi kelas sosial dan kepemilikan swasta. Yang kelima, anarkisme, melawan kekuasaan negara dengan sistem hierarkis dalam masyarakat dan menekankan pentingnya kebebasan individu tanpa pengaruh otoritas lain. Keenam, nasionalisme, pandangan yang menekankan identitas nasional dan kepentingan bersama dari suatu bangsa atau kelompok. Yang ketujuh, feminisme, gerakan yang mendorong kesetaraan gender dan kelainan sosial dalam masyarakat dan institusi. Kedua, peran ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, sebagai pemandu dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, sebagai alat pembentuk kesatuan atau solidaritas. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas. Keempat, sebagai dasar untuk pembangunan kelompok atau bangsa. Yang kelima, sebagai alat untuk mempertahankan politik. Ketiga, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. B. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa. C. Pancasila pemersatu bangsa, Pancasila memiliki urgensi untuk menjaga dan meningkatkan persatuan. Bandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Ideologi Pancasila dengan liberalisme. Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip penting dalam pemerintah, sementara liberalisme menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas sebagai prioritas utama. Pancasila dengan komunisme. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sementara komunisme ingin mengeliminasi kelas sosial dengan kepemimpinan swasta dengan mengendalikan produksi dan distribusi ekonomi oleh negara. Pancasila dengan sekularisme. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai aspek penting dalam pemerintahan, sedangkan sekularisme menekankan pada pemisahan antara agama dan negara. Pancasila dengan keagamaan. Pancasila mencakup prinsip ketuhanan yang Maha Esa, namun tidak spesifik pada suatu agama tertentu. Sedangkan ideologi keagamaan lebih fokus pada keyakinan agama tertentu sebagai dasar yang kuat untuk pemerintah dan. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.